Besar kan karena juga ada kritik dan saran dan juga ada kecintaan kan. Jadi ya saya rasa dinamika di sepak bola ya itu bagian dari demokrasi yang harus kita jaga, harus kita piara. Itu yang membuat kita tambah kuat. Saya ketua PSSI dan saya ngerti bagaimana membangun sepak bola itu dari grassroots. Naturalisasi apakah dibilang quick win? Tergantung persepsinya. Nggak bisa bilang seperti itu. Saya ingin naturalisasi ini dengan proses yang baik. Ingat yang saya pernah diserang juga. Seakan-akan Erick Thohir membedakan antara enggak, saya nggak pernah bedain. Saya ingin memperbaiki sistemnya. Yang dulu naturalisasi diusulkan oleh klub, disetujui PSSI, terus pemerintah memberikan dukungan. Ternyata apa? Banyak pemain naturalisasi itu tidak mencapai, ya kan, rating untuk tim nasional kita. Bahwa ada rencana dari PSSI yang akan menambah jumlah pemain diaspora atau keturunan Indonesia dalam waktu dekat ini. Rencananya ada 2 pemain tambahan yang akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kompetisi sepak bola Belanda yakni Eredivisie. Pemain lainnya untuk saat ini atau sampai saya upload konten ini memang masih belum diinformasikan secara resmi, walaupun ya begitu banyak rumor yang beredar ya. Dan feeling saya kemungkinan besar adalah pemain yang bisa bermain di lini depan sebagai striker atau center forward, yakni penyerang murni. Dan pengalaman di Piala Asia lalu membuktikan bahwa dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia, maka permainan dari Indonesia beda total. Walaupun ya faktanya kita cuma menang 1 kali kan, lawan Vietnam, tapi kita mencetak gol hampir di semua pertandingan kecuali lawan Australia, betul dong? Lawan Irak kita bisa mencetak gol, mainnya juga gak buruk. Lawan Vietnam kita mainnya juga gak buruk. Lawan Jepang ya kita tahu tim yang sudah langganan Piala Dunia, kita mainnya juga gak buruk. Bahkan pelatih dari Jepang memuji permainan dari timnas Indonesia dan kita juga bisa mencetak gol. Lawan Australia sebetulnya kita memulai pertandingan dengan baik, tapi sayang aja di lini pertahanan koordinasi dan komunikasinya gak bagus. Sehingga kita kalah dengan jumlah gol yang banyak. Ya, tapi overall gak buruk permainan dari timnas Indonesia dan timnas Indonesia menjadi perhatian dunia. Tolak Suriname, Jairo Rediwald dikabarkan pilih perkuat timnas Indonesia. Crystal Palace Jairo Rediwald dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Rediwald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Rumor itu muncul setelah beredar isi direct message atau DM Instagram antara Jairo Rediwald dengan akun Instagram @pemainketurunan.id. Dalam isi DM tersebut, Jairo Rediwald ditanya apakah bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jairo Rediwald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Mantan anggota EXO PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Hassani Abdul Ghani juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah seorang kerabat Jairo Rediwald yang berasal dari Manado. Menarik menanti apakah Jairo Rediwald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jairo Rediwald di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan. Sejak 2017, gelandang berambut keribu ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Sebelumnya, Jairo Rediwald merupakan pemain andalan Ajax Amsterdam dan membantu Die Amsterdammers, julukan Ajax Amsterdam, juara Liga Belanda 2013-2014. Menarik dinanti apakah Jairo Rediwald bakal tiba di Indonesia dalam waktu dekat atau tidak. Sebelumnya, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Apakah Jairo Rediwald salah satu di antaranya? Menjamu Cina di Stadion Harapan Bangsa Aceh dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu bisa saja terjadi sebagai aksi balas dendam atas perlakuan tidak populer yang dibuat Federasi Sepak Bola Cina. CFI mendatangkan Stadion Qingdao sebagai venue laga Cina versus Timnas Indonesia yang merupakan matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 15 Oktober 2024, Stadion Qingdao diduga dipilih karena di kawasan tersebut cuacanya sangat dingin, di mana berpotensi menyulitkan para pemain timnas Indonesia. Ditambah lagi jarak antara Stadion Qingdao dengan kota Beijing yang notabene kota tiba para pemain timnas Indonesia harus ditempuh sampai 6,5 jam
harus ditempuh sebanyak 6,5 jam, karena itu tenaga skuad asuhan Sintayong dijamin terkuras. Terlebih beberapa hari sebelumnya atau pada 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain.